Amerika Serikat adalah salah satu negara yang sebagian besar dunia merasa sudah mengenalnya, bahkan sebelum benar-benar melihatnya. Hari ini, kita akan menjelajahi 13 tempat paling luar biasa di Amerika Serikat. Bukan tempat-tempat yang paling terkenal, melainkan lanskap yang paling mampu menunjukkan betapa dahsyatnya alam ketika dibiarkan berkembang tanpa gangguan. 13 lanskap yang tersebar di berbagai penjuru negeri, dari pantai vulkanik Hawaii hingga hutan sequoia California, dari gurun Navajo hingga tebing-tebing dramatis Oregon. Masing-masing memiliki sesuatu yang tidak ditemukan di tempat lain di peta. Mari kita mulai. Nomor 13, Danau Powell, Arizona. Sebuah danau berwarna biru kehijauan yang berkelok di antara dinding-dinding batu pasir merah setinggi 300 meter di tengah gurun Utah. Danau Powell merupakan salah satu waduk terbesar di Amerika Serikat, sekaligus salah satu lanskap paling tidak terduga di planet ini. Danau buatan ini terbentuk pada tahun 1966, ketika bendungan Glen Canyon membendung aliran sungai Colorado. Air kemudian perlahan memenuhi puluhan ngarai yang berbeda, menciptakan perpaduan antara air dan batuan dengan geometri yang seolah tidak pernah ada di peta sebelumnya. Perpaduan air berwarna biru kehijauan dengan batu pasir berwarna jingga menghasilkan palet warna yang terasa begitu tidak nyata, hingga mata kita seakan membutuhkan waktu untuk mempercayainya. Lekukan-lekukan danau yang berkelok mengikuti bentuk ngarai menciptakan sudut-sudut terpencil yang hanya dapat dijelajahi dengan kayak atau perahu. Di beberapa tempat, tidak ada akses darat sama sekali. Saat berada pada kapasitas penuh, Danau Powell memiliki garis pantai sepanjang sekitar 3.000 km, lebih panjang daripada garis pantai Pasifik Amerika Serikat dari California hingga Washington. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kekeringan dan berkurangnya aliran sungai Colorado telah membuat permukaan air turun secara drastis. Dinding-dinding batu yang selama puluhan tahun terendam, kini kembali terlihat, meninggalkan garis putih pucat yang dikenal sebagai bathtub ring atau garis bekas permukaan air. Nomor 12, air terjun Niagara, New York. Setiap detik, ribuan meter kubik air mengalir deras melewati tepi air terjun ini. Niagara bukanlah air terjun tertinggi atau terlebar di dunia. Namun, kekuatan dan volumenya menjadikannya salah satu air terjun paling spektakuler di belahan bumi barat. Air terjun ini sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama: Horseshoe Falls, American Falls, dan Bridal Veil Falls. Horseshoe Falls adalah yang terbesar, dengan ketinggian sekitar 57 meter dan lebar hampir 800 meter. Jutaan liter air jatuh tanpa henti, menciptakan kabut tebal yang dapat terlihat dari kejauhan. Mendekati dasarnya berarti bersiap menghadapi percikan air yang deras, bahkan ketika langit di atasnya benar-benar cerah. Namun, Niagara tidak lahir begitu saja. Lanskap ini merupakan hasil dari zaman es terakhir, ketika gletser raksasa bergerak melintasi kawasan Amerika Utara dan perlahan membentuk Great Lakes, serta lembah-lembah di sekitarnya. Selama ribuan tahun, air terus mengikis lapisan batuan di bawahnya. Lapisan batu yang lebih lunak terkikis lebih cepat, sementara batuan yang lebih keras bertahan lebih lama, membentuk tebing yang akhirnya menjadi air terjun seperti yang kita kenal sekarang. Proses ini masih berlangsung hingga hari ini. Air terus mengikis batuan sedikit demi sedikit, membuat posisi air terjun perlahan bergerak ke arah hulu. Dan suatu hari nanti, dalam rentang waktu puluhan ribu tahun, proses erosi tersebut akan mengubah Niagara menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Nomor 11, Grand Prismatic Spring, Wyoming. Di tengah Taman Nasional Yellowstone, terdapat sebuah mata air panas yang tampak seperti lukisan raksasa yang dibuat oleh alam. Namanya Grand Prismatic Spring. Dengan diameter sekitar 112 meter, tempat ini merupakan mata air panas terbesar di Amerika Serikat dan salah satu yang paling spektakuler di dunia. Jika dilihat dari udara, permukaannya membentuk lingkaran-lingkaran konsentris dengan warna yang berubah secara perlahan. Di bagian tengah, airnya berwarna biru tua. Kemudian warna tersebut beralih menjadi hijau, kuning, jingga, hingga merah di bagian tepinya. Gradasinya begitu sempurna, seolah-olah alam sedang menunjukkan bahwa ia tidak membutuhkan kuas untuk menciptakan sebuah mahakarya. Di bagian tengah, suhu air dapat mencapai lebih dari 86 derajat Celcius,
terlalu panas bagi sebagian besar bentuk kehidupan. Namun, di sepanjang tepinya, kehidupan justru berkembang. Warna-warna cerah tersebut dihasilkan oleh komunitas mikroorganisme termofilik, yaitu organisme yang mampu bertahan di lingkungan dengan suhu ekstrem. Pada setiap zona suhu, jenis mikroorganisme yang berbeda berkembang dan menghasilkan pigmen dengan warna yang berbeda pula. Hasilnya adalah cincin-cincin warna yang mengelilingi mata air, seolah-olah kehidupan sendiri sedang menggambar batas wilayahnya dengan ketelitian yang luar biasa. Namun, Grand Prismatic Spring bukan sekadar pemandangan indah. Ia adalah salah satu bukti paling nyata bahwa sesuatu yang sangat besar masih bersembunyi jauh di bawah tanah Yellowstone. Taman Nasional Yellowstone berada di atas sebuah sistem vulkanik raksasa yang dikenal sebagai kaldera Yellowstone. Letusan besar terakhir terjadi sekitar 640.000 tahun yang lalu. Jejak kekuatan vulkanik tersebut masih terlihat hingga hari ini dalam bentuk mata air panas, geyser, fumarole, dan kolam lumpur yang memenuhi kawasan taman. Nomor 10. Shiprock, New Mexico. Sebuah batuan vulkanik setinggi sekitar 520 meter yang menjulang sendirian dari dataran gurun New Mexico. Shiprock, yang berada di bagian barat laut negara bagian ini, merupakan inti keras dari sebuah gunung berapi yang terbentuk sekitar 30 juta tahun lalu. Selama jutaan tahun, lapisan luar gunung yang terdiri dari batuan lebih lunak terkikis oleh waktu. Perlahan, hampir seluruh tubuh gunung menghilang, menyisakan inti vulkanik yang mengeras dan kini berdiri kokoh, mendominasi cakrawala. Bagi suku Diné atau Navajo, Shiprock bukan sekadar formasi batuan. Tempat ini dianggap suci. Dalam tradisi mereka, kawasan ini memiliki hubungan erat dengan leluhur dan kisah perjalanan nenek moyang mereka menuju tanah yang kini mereka tinggali. Menurut tradisi lisan yang diwariskan jauh sebelum adanya catatan tertulis, Shiprock memiliki kedudukan spiritual yang sangat penting. Pendakian ke batuan ini kemudian dilarang setelah sejumlah kecelakaan terjadi. Sejak tahun 1970, masyarakat tidak lagi diperbolehkan mendaki Shiprock sebagai bentuk penghormatan terhadap kesakralan tempat tersebut. Dari kejauhan, terutama ketika dilihat dari jalan raya, Shiprock terasa seperti sesuatu yang berasal dari skala dunia yang berbeda. Saat matahari terbenam dan cahaya keemasan menyinari salah satu sisinya, bayangannya membentang jauh melintasi gurun yang datar. Pada saat seperti itu, sulit untuk tidak bertanya-tanya. Apa yang dirasakan manusia pertama ketika melihat menara batu ini muncul di hadapan mereka? Nomor 9, Danau Crater, Oregon. Danau terdalam di Amerika Serikat ini memiliki sesuatu yang sangat tidak biasa. Tidak ada sungai yang mengalir masuk ke dalamnya, dan tidak ada pula sungai yang mengalir keluar darinya. Danau Crater memiliki kedalaman sekitar 592 meter. Airnya begitu biru, begitu jernih, dan begitu intens, hingga pengunjung yang pertama kali melihatnya sering merasa seperti sedang menatap sesuatu yang tidak sepenuhnya nyata. Sekitar 7.700 tahun lalu, Gunung Mazama meletus dalam sebuah letusan dahsyat. Puncaknya kemudian runtuh ke dalam ruang magma yang kosong, menciptakan sebuah kaldera raksasa dengan diameter sekitar 10 km. Selama ribuan tahun berikutnya, kaldera tersebut perlahan terisi oleh air hujan dan lelehan salju. Karena tidak memiliki sungai yang membawa sedimen dan mineral dari luar, air Danau Crater menjadi sangat murni dan jernih. Cahaya biru dari langit dapat menembus jauh ke dalam air, menghasilkan warna biru pekat yang menjadi ciri khas danau ini. Di tengah danau terdapat sebuah kerucut vulkanik bernama Wizard Island. Pulau ini terbentuk dari aktivitas vulkanik setelah runtuhnya Gunung Mazama dan kini menjulang sekitar 232 meter di atas permukaan air. Bagi suku Klamath yang telah tinggal di wilayah ini selama berabad-abad, Danau Crater merupakan tempat yang sakral. Kisah-kisah leluhur mereka menggambarkan danau ini sebagai bagian penting dari dunia spiritual mereka. Ketika penjelajah Eropa pertama mencapai tepi danau pada tahun 1853, mereka dibuat terpana oleh warna air yang terbentang di hadapan mereka. Dan hingga hari ini, Danau Crater tetap memberikan kesan yang sama. Tenang, dalam, dan begitu biru seolah-olah airnya tidak berasal dari bumi. Nomor 8, Pantai Napali, Hawaii.
Tebing-tebing raksasa yang menjulang ratusan meter di atas Samudra Pasifik membentang sepanjang sekitar 27 kilometer di pesisir barat laut Pulau Kauai. Napali bukan sekadar garis pantai. Ia adalah lanskap vulkanik yang telah dipahat selama jutaan tahun oleh hujan, angin, dan gelombang laut, membentuk rangkaian puncak tajam, lembah hijau, dan gua-gua tersembunyi. Keindahannya begitu luar biasa, hingga kawasan ini telah digunakan sebagai lokasi pengambilan gambar untuk puluhan film, termasuk Jurassic Park dan King Kong. Namun, bahkan teknologi perfilman tidak mampu sepenuhnya meniru apa yang terlihat di sini. Lembah-lembah yang turun dari pegunungan menuju laut dipenuhi vegetasi tropis dengan warna hijau yang begitu pekat hingga tampak hampir tidak nyata. Warna hijau tersebut berpadu dengan dinding tebing yang gelap dan birunya Samudra Pasifik, menciptakan sebuah komposisi alam yang sulit ditemukan di tempat lain. Napali dapat dijelajahi dari laut, dari udara, atau dengan berjalan kaki melalui Kalalau Trail sepanjang sekitar 17 km. Jalur ini dikenal sebagai salah satu jalur pendakian paling menantang sekaligus paling spektakuler di Hawaii. Dan ketika seseorang melihat Napali dari udara, lalu helikopter perlahan melewati tanjung terakhir hingga seluruh bentangannya tiba-tiba terbuka di hadapan mata. Reaksi yang paling sering muncul bukanlah kata-kata, melainkan keheningan. Lembah-lembah Napali telah dihuni selama berabad-abad oleh masyarakat asli Hawaii. Mereka membangun komunitas di dasar lembah dan menanam talas sebagai salah satu sumber makanan utama. Jejak kehidupan mereka masih dapat ditemukan hingga hari ini, tersembunyi di antara lembah dan pegunungan yang begitu terisolasi. Nomor 7. Monument Valley, Utah dan Arizona. Menara-menara batu pasir merah menjulang setinggi hingga 300 meter dari Gurun Navajo, menciptakan salah satu lanskap paling mudah dikenali di Amerika Serikat. Monument Valley mungkin bukan lanskap terbesar atau paling spektakuler di negeri ini. Namun, tempat ini telah menjadi salah satu gambaran paling kuat tentang Amerika Barat dalam sejarah perfilman. Semuanya bermula ketika sutradara John Ford menggunakan Monument Valley sebagai lokasi untuk beberapa filmnya, mulai tahun 1939. Melalui layar lebar, menara-menara batu berwarna jingga itu kemudian menjadi simbol tentang koboi, gurun, dan perbatasan Amerika yang liar. Sejak saat itu, lanskap ini telah muncul dalam ratusan film, iklan, dan foto. Dua formasi yang paling terkenal, Mittens, memiliki siluet yang menyerupai sepasang sarung tangan raksasa yang muncul dari gurun. Batu pasir merah yang membentuk menara-menara ini berusia sekitar 270 juta tahun. Dahulu, material tersebut berada di lingkungan purba yang jauh berbeda dari sekarang. Selama jutaan tahun, angin dan air mengikis batuan yang lebih lunak di sekitarnya, sementara bagian yang lebih keras bertahan. Hasilnya adalah menara-menara batu yang kini berdiri sendirian di tengah gurun. Namun, Monument Valley bukanlah taman nasional. Kawasan ini berada di bawah pengelolaan suku Navajo dan aturan bagi pengunjung ditentukan oleh mereka. Keluarga Navajo masih tinggal di beberapa bagian kawasan ini hingga hari ini, di tanah yang sama yang dahulu menjadi latar bagi film-film barat klasik. Dengan begitu, Monument Valley bukan hanya sebuah lokasi yang pernah memainkan peran sebagai Amerika Barat. Tempat ini adalah bagian nyata dari kehidupan masyarakat yang telah tinggal di tanah tersebut selama beberapa generasi. Nomor 6. Air terjun Multnomah, Oregon. Air terjun setinggi sekitar 189 meter ini jatuh dalam dua tingkatan di antara tebing-tebing hijau Columbia River Gorge. Terletak sekitar 30 km di sebelah timur Portland, Multnomah Falls merupakan salah satu air terjun yang paling banyak dikunjungi dan difoto di Amerika Serikat. Bukan hanya karena ketinggiannya, tetapi juga karena lingkungan di sekitarnya. Lumut hijau menutupi bebatuan, pepohonan tumbuh rapat di sepanjang tebing, dan kabut air memenuhi udara. Semuanya menciptakan suasana yang terasa seperti keluar dari halaman dongeng. Air terjun ini berasal dari aliran air pegunungan yang kemudian jatuh melewati lapisan basal vulkanik. Batuan tersebut terbentuk jutaan tahun lalu ketika rangkaian letusan besar membentuk sebagian besar lanskap Pacific Northwest. Di antara dua tingkatan air terjun berdiri sebuah jembatan batu melengkung yang dikenal sebagai Benson Bridge. Dari sana,
Pengunjung dapat berdiri hanya beberapa meter dari derasnya air yang jatuh. Percikannya begitu kuat hingga pakaian dapat segera terasa basah. Pada musim dingin, Multnomah Falls berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Suhu yang membeku mengubah tepian air terjun menjadi lapisan es, sementara salju menyelimuti pepohonan dan bebatuan di sekitarnya. Pemandangan yang pada musim panas terasa hidup dan penuh warna, berubah menjadi lebih sunyi, dingin, dan sederhana. Namun, keindahan Columbia River Gorge tidak hanya berasal dari alam. Selama ribuan tahun, kawasan ini merupakan koridor penting bagi masyarakat adat untuk berdagang, bermigrasi, dan berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Nomor 5, Goblin Valley, Utah. Tidak ada yang benar-benar tahu nama apa yang paling tepat untuk menggambarkan tempat ini. Goblin Valley di Utah Tengah adalah sebuah lembah batu pasir, tempat erosi telah mengukir ribuan formasi batu berbentuk jamur, kolom-kolom bundar, dan figur-figur aneh setinggi sekitar 1 hingga 3 meter. Bentuk-bentuk tersebut memenuhi dasar lembah dengan kepadatan yang begitu luar biasa, hingga tempat ini terasa seperti dunia lain. Para ahli geologi mengenalnya sebagai hudus, tetapi para penjelajah pertama yang melihatnya memilih nama yang jauh lebih sederhana, goblin. Sebab mereka tidak menemukan istilah lain yang lebih tepat untuk menggambarkan makhluk-makhluk batu yang berdiri di hadapan mereka. Batu pasir yang membentuk lembah ini memiliki tingkat kekerasan yang berbeda pada setiap lapisannya. Selama jutaan tahun, air dan angin mengikis setiap lapisan dengan kecepatan yang berbeda. Lapisan yang lebih lunak menghilang lebih cepat, sementara bagian yang lebih keras bertahan. Proses erosi yang perlahan dan acak itu akhirnya menciptakan bentuk-bentuk bulat yang terlihat seperti sengaja dipahat oleh tangan manusia. Padahal, semuanya adalah karya waktu. Goblin Valley hanya memiliki luas sekitar 3 km persegi dan tidak seterkenal banyak taman nasional di Utah. Karena itu, Anda masih dapat berjalan di antara ribuan goblin hampir sendirian, sementara tempat-tempat lain yang lebih terkenal dipenuhi jutaan pengunjung setiap tahun. Ketika matahari mulai tenggelam, bayangan memanjang di antara formasi batu dan warna batu pasir berubah menjadi merah tua. Pada saat itu, berjalan di antara goblin terasa seperti melangkah ke permukaan planet lain. Nomor 4, Yosemite, California. Yosemite di Sierra Nevada, California, merupakan salah satu lanskap alam paling terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 1864, Presiden Abraham Lincoln menandatangani undang-undang yang memberikan perlindungan kepada Yosemite Valley dan Mariposa Grove. Keputusan tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah konservasi alam Amerika dan membantu membentuk gagasan modern tentang taman nasional. Batuan granit yang membentuk lanskap Yosemite terbentuk sekitar 80 hingga 100 juta tahun lalu. Kemudian, selama zaman es, gletser raksasa bergerak perlahan melintasi kawasan ini dan mengukir lembah berbentuk huruf U yang kita lihat sekarang. Dari tunnel view, salah satu titik pengamatan paling terkenal di Yosemite, pemandangan lembah terbuka begitu luas di hadapan mata. El Capitan, Half Dome, air terjun, dan hutan yang membentang jauh ke kejauhan. Half Dome, monolit granit dengan permukaan vertikal yang menjulang di ujung timur lembah, pernah dianggap hampir mustahil untuk didaki. Namun, hari ini, ribuan pendaki mencoba mencapai dasarnya setiap tahun. Sementara ratusan diantaranya melanjutkan perjalanan hingga puncak melalui jalur kabel baja yang dipasang pada permukaan batu. Pada musim semi, ketika salju mulai mencair, air memenuhi lembah. Air terjun yang mengalir dari tebing-tebing tinggi muncul hampir bersamaan, menciptakan jaringan aliran air yang begitu spektakuler hingga Yosemite terasa seperti sebuah sistem kehidupan yang sedang bergerak. Nomor 3, Badlands, South Dakota. 30 juta tahun sejarah geologi terbentang di dinding-dinding batu yang warnanya berubah mengikuti cahaya sepanjang hari. Badlands di South Dakota merupakan lanskap puncak, menara, jurang, dan dataran tinggi batuan sedimen yang selama jutaan tahun dipahat oleh air dan angin.
Para penjelajah Eropa awal menganggap wilayah ini begitu sulit dilalui hingga mereka menyebutnya Badlands, tanah yang buruk atau sulit untuk dilewati. Namun, justru dari kondisi yang keras itulah lahir salah satu lanskap paling unik di Great Plains. Lapisan-lapisan batuan di Badlands menyimpan catatan berbagai zaman geologi. Warna abu-abu berasal dari endapan abu vulkanik. Warna kuning berasal dari batu pasir. Sementara warna merah muncul dari oksida besi yang terbentuk dan berubah selama jutaan tahun. Namun, keajaiban terbesar Badlands mungkin justru tersembunyi di balik batu-batu tersebut. Para paleontolog telah menemukan salah satu catatan fosil mamalia Oligocene paling lengkap di dunia. Berbagai spesies yang pernah hidup di kawasan ini jutaan tahun lalu meninggalkan tulang belulang mereka di dalam lapisan tanah. Dan setiap tahun, erosi kembali membuka bagian-bagian baru dari sejarah tersebut. Ketika matahari mulai rendah di cakrawala, cahaya keemasan menyentuh puncak-puncak batu dari samping. Dalam hitungan menit, seluruh Badlands berubah menjadi lautan warna oranye, merah, dan emas. Dahulu, jutaan bison berkeliaran bebas di wilayah ini. Namun, pada abad ke-19, perburuan besar-besaran menghancurkan populasi mereka yang sebelumnya diperkirakan mencapai puluhan juta ekor hingga tersisa hanya sebagian kecil. Nomor 2, Redwood, California. Pohon tertinggi di planet ini tidak tumbuh di hutan hujan tropis. Mereka tumbuh di sepanjang pantai utara California, tempat kabut Samudra Pasifik, hujan musim dingin, dan iklim yang sejuk menciptakan kondisi sempurna bagi Coast Redwood untuk tumbuh hingga lebih dari 100 meter. Taman Nasional Redwood melindungi sebagian dari hutan redwood tua yang masih tersisa setelah industri penebangan kayu pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 menghancurkan sebagian besar hutan aslinya. Pohon tertinggi yang diketahui saat ini bernama Hyperion ditemukan di kawasan Redwood pada tahun 2006. Tingginya mencapai sekitar 115,9 meter, lebih tinggi daripada patung Liberty jika diukur hingga ujung obornya. Lokasi persis Hyperion dirahasiakan oleh pengelola taman untuk mencegah kerusakan akibat kunjungan massal. Berjalan di antara pohon-pohon Redwood menciptakan sensasi yang sulit dijelaskan. Batangnya begitu besar hingga beberapa orang dewasa yang berdiri bergandengan tangan pun belum tentu mampu mengelilinginya. Sementara itu, kanopinya berada begitu jauh di atas kepala hingga leher terasa lelah hanya karena terus mencoba menemukan ujungnya. Sebagian pohon ini telah hidup selama lebih dari 2000 tahun. Mereka mulai tumbuh ketika Kekaisaran Romawi bahkan belum mencapai puncak kejayaannya. Dan selama berabad-abad, mereka tetap berdiri, menyaksikan dunia berubah di sekelilingnya. Rahasia ketahanan mereka berasal dari kombinasi kondisi yang sangat khusus, kabut Pasifik yang menyediakan kelembapan, musim dingin yang relatif ringan, serta tanah yang memungkinkan sistem akar mereka berkembang luas. Di tempat seperti ini, manusia terasa begitu kecil, dan waktu terasa berjalan dengan cara yang berbeda. Nomor 1, Grand Canyon, Arizona. Dengan kedalaman sekitar 1,6 km, lebar hingga 29 km, dan panjang sekitar 446 km, Grand Canyon adalah salah satu lanskap paling luar biasa yang pernah diukir sungai ke dalam kerak bumi. Skalanya begitu besar hingga sulit dipahami hanya dengan melihatnya dari satu titik. Sungai Colorado membutuhkan jutaan tahun untuk mengukir ngarai ini. Namun, batuan yang terlihat di bagian dasarnya jauh lebih tua. Beberapa di antaranya berusia sekitar 1,8 miliar tahun. Dengan kata lain, dinding Grand Canyon seperti sebuah buku raksasa yang menyimpan sejarah planet dalam lapisan-lapisan batu. Setiap lapisan memiliki warna dan karakter yang berbeda, mewakili lingkungan serta zaman geologi yang berbeda pula. Mendaki dari tepi ngarai hingga ke sungai Colorado terasa seperti berjalan menembus jutaan tahun sejarah bumi hanya dalam satu perjalanan. Namun, Grand Canyon bukan hanya tentang geologi. Suku Havasupai telah tinggal di kawasan ngarai selama berabad-abad. Di desa terpencil mereka, akses kendaraan sangat terbatas dan keledai masih digunakan untuk membawa surat serta berbagai kebutuhan karena tidak ada jalan raya yang mencapai kawasan tersebut. Pada tahun 1903, Presiden Theodore Roosevelt mengunjungi Grand Canyon. Ia begitu terpesona oleh pemandangan di hadapannya
dan menyerukan agar tempat ini dijaga dari kerusakan akibat pembangunan manusia. Lebih dari 1 abad kemudian, Grand Canyon masih berdiri, dan setiap tahun jutaan orang datang untuk melihatnya. Sebagian besar hanya berdiri di tepi jurang, memandang ke dalam, lalu terdiam selama beberapa saat karena otak manusia seakan membutuhkan waktu untuk memahami skala yang terbentang di hadapannya. Bagi masyarakat adat seperti Havasupai, Navajo, dan Hopi, Grand Canyon bukan sekadar keajaiban alam. Tempat ini telah memiliki makna spiritual selama ribuan tahun, jauh sebelum pemerintah Amerika Serikat memberikan perlindungan hukum terhadap kawasan tersebut. Beberapa negara mungkin mampu mengejutkan Anda pada kunjungan pertama. Namun, Amerika Serikat adalah salah satu negara yang masih bisa mengejutkan Anda bahkan pada kunjungan ke-10. Setiap negara bagian memiliki versi keajaibannya sendiri. Dan karena ukuran negeri ini begitu luas, mustahil untuk benar-benar menjelajahinya hanya dalam beberapa perjalanan. Apa yang kita lihat hari ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang tersembunyi di dalam perbatasannya. 13 tempat yang kita bahas hanyalah sebagian dari begitu banyak lanskap luar biasa yang tersebar di seluruh negeri. Hampir setiap bagian Amerika memiliki sesuatu yang unik, sesuatu yang mungkin tidak dapat ditemukan di tempat lain di planet ini. Dan selama masih ada rasa ingin tahu, selalu ada tempat baru untuk ditemukan. Jika video ini membangkitkan rasa ingin tahu Anda, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kami dapat terus membawa Anda menemukan tempat-tempat luar biasa lainnya. Dan sekarang, giliran Anda. Dari 13 tempat yang kita bahas, mana yang paling mengejutkan Anda? Tulis jawaban Anda di kolom komentar dan beritahu kami dari mana Anda sedang menonton. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.